Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Trinitatis tanggal 12 Juni 2022 diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan bahan bacaan diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 dengan tema Tuhan kita mulia dan agung. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, betapa indahnya saat ini karena kita kini sudah sampai di Minggu Trinitas, ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Minggu Trinitas adalah minggu yang paling banyak dan lama dibahas, hingga 23 minggu. Karena Trinitas atau Tritunggal adalah doktrin utama kekristenan. Doktrin ini diterima oleh mayoritas aliran-aliran Kristen seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Berdasarkan etimologi, Trinitas berasal dari bahasa Latin, yakni Trinitas juga, yang bermakna tiga di dalam satu. Walaupun Trinitas tidak tertulis secara literal di dalam Alkitab, Trinitas termanifestasikan secara jelas di dalam banyak ayat Alkitab kita. Contohnya dalam ruang lingkup amanat agung di Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jelas, ketritunggalan Allah diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini. Benar saudaraku, memang umat agama lain selain mengira bahwa Tuhan umat Kristen itu ada tiga, padahal ini merupakan sesuatu yang salah, karena Tuhan Kristen bukanlah tiga, melainkan satu, esa adanya. Prasangka tersebut muncul disebabkan oleh doktrin Trinitas yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Bahkan orang Kristen sendiri masih sering salah paham dengan Trinitas, sehingga ada teman-teman kita memilih murtad dan tidak mengakui ketuhanan Yesus dan Roh Kudus lagi. Padahal Alkitab jelas mengatakan kalau Tuhan kita itu esa adanya, seperti yang tertulis dalam Markus 12 ayat 29 yang berbunyi, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Saudaraku, kesesatan manusia dalam memahami Allah, khususnya tentang ketritunggalan Allah, adalah karena telah ditanamkan dan dibutakan oleh si jahat yang membawa manusia pada kebinasaan dan pemberontakan kepada Allah. Hal inilah yang menjadikan manusia hari-hari ini tidak lagi memuliakan Allah dan tidak memahami Allah lagi. Walaupun nampak-nampaknya manusia kelihatan mencari Allah, tetapi sesungguhnya mereka justru menyembah Allah yang palsu, Allah yang mereka ciptakan sendiri dan dapat mereka kendalikan. Dan oleh dosa, manusia lebih memuliakan ciptaan dan mengabaikan Allah yang benar. Padahal Tuhan yang kita kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mulia dan agung, sebagaimana tema khotbah kita ini. Dan melalui Mazmur 8 inilah akan terlihat jelas bahwa kemuliaan dan kebesaran Allah yang dikaitkan dengan pengenalan manusia akan dirinya. Semakin kita melihat kemuliaan Tuhan, semakin kita melihat kemuliaan manusia itu. Kebesaran
atau keagungan Allah membawa manusia ke dalam kesadaran diri yang kecil, terbatas, dan tidak berarti. Ini adalah jawaban kekristenan untuk pertanyaan yang paling mendasar dari keberadaan manusia itu sendiri. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, saudaraku, mari memuliakan dan meninggikan Tuhan yang amat besar. Mazmur ini adalah merupakan mazmur pujian. Hal itu dilakukannya di awal dan di akhir mazmur ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat 2a dan ayat 10. Jelas sekali di sini pemazmur menyadari bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya keberadaan yang mutlak. Dia tidak bergantung pada apapun, tetapi justru segala sesuatulah yang bergantung kepada Dia. Daud menyatakan bahwa Tuhan Allah ini adalah Tuhan kita dan namanya mulia di seluruh bumi. Tidak ada 1 milimeter pun di bumi ini di mana Tuhan Allah tidak mulia dan megah. Dia lebih besar, lebih bijak, lebih hebat, dan lebih luar biasa dari segala sesuatu dimanapun. Dia tidak memiliki saingan. Makanya Daud mengajak kita tidak hanya mengetahui kemuliaan nama Tuhan Allah, tetapi juga untuk bergabung dengan Daud untuk memuji keagungan nama Yahweh. Selanjutnya Daud mengatakan, keagunganmu yang mengatasi langit dinyatakan. Ayat 2b. Ungkapan ini jelas membawa kita saat memandang ke langit dan melihat bulan dan bintang-bintang agar berpikir, tidak mungkinlah semuanya ini terjadi secara kebetulan. Pasti ada arsitek yang menciptakan semua keindahan ini. Itu berarti pasti ada Tuhan. Inilah yang Daud alami. Langit dengan segala isinya memberi kesaksian tentang kemuliaan Tuhan. Jelas langit mengungkapkan kemuliaannya. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan apa yang Daud katakan dalam ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Wah, saudaraku, ini pasti luar biasa. Daud berkata di sini bahwa langit dan segala yang ada di sana adalah buatan jarinya. Hanya jarinya, saudaraku. Ayo sebentar kita membayangkan ini. Karena menurut hasil sensus atau pencacahan terbaru dari alam semesta yang dipublikasikan mengungkapkan jumlah galaksi meningkat 10 kali lipat dari cacah galaksi sebelumnya, yakni 200 miliar galaksi. Itu berarti sekarang ada 2 triliun. Bayangkan, ada 2 triliun galaksi di alam semesta ini. Itu sangat fantastis, saudaraku. Berarti bumi kita ini hanyalah salah satu planet yang sangat kecil bila dibandingkan dengan galaksi lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan kita manusia. Namun Tuhanlah yang menciptakan semuanya itu dengan jarinya, bahkan hanya dengan Dia berfirman. Artinya semua yang kita lihat di langit memiliki sidik jari sang seniman besar itu. Dan jika sidik jari-jari Allah bisa melakukan semuanya itu, seberapa besar Tuhan kita? Tidak heran saudaraku, Daud mengatakan, ketika aku melihat karya-karyamu, ketika aku melihat langit, bintang-bintang dan bulan, ketika aku melihat kemuliaan-Mu mengatasi langit, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Namun hal yang mengejutkan, setelah pemazmur berbicara tentang betapa hebatnya kemuliaan Tuhan,
dia kemudian langsung menyebutkan tentang anak-anak dan bayi-bayi. Hal ini menunjukkan dan meneguhkan akan kebesaran nama Tuhan kita dan apa yang dilakukannya, di mana keagungan dan kemuliaan Tuhan tidak hanya di langit, tetapi juga di bumi di bawah untuk melawan dan membungkam para musuhnya, yakni mereka yang meragukannya dan juga yang menolaknya, di mana Allah cukup melawan mereka dengan menggunakan yang lemah, yakni suara yang keluar dari mulut bayi-bayi. Saudaraku, harus kita akui, karena kesibukan kita untuk bekerja, belajar, mengurus keluarga dan kegiatan lainnya, akhirnya kita kehilangan sukacita yang sangat amat penting, yaitu ketika kita tidak mampu lagi melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan dalam keseharian kita atau lewat alam ciptaannya ini. Kita bisa saja lebih banyak menggali dan mempelajari banyak hal dari dunia ciptaannya ini. Namun kita justru gagal melihat jejak tangan penciptanya. Kita tidak lagi melihat alam sebagai buatan jarinya, apalagi dengan firman-Nya. Akhirnya yang terjadi adalah banyak orang memperilah alam, seolah-olah alam ini memiliki kuasa yang tidak terbatas. Atau bisa saja manusia memperilah dirinya sendiri atau memperilah benda-benda lainnya. Mari saudaraku, kita seperti Daud dan berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Yang kedua saudaraku, manusia makhluk hina tetapi mulia. Saudaraku, dewasa ini campur tangan manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan iptek yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan hidup seringkali membuat manusia lupa bahwa mereka hanyalah makhluk yang hina dan rapuh, yang memang diperlengkapi Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu tridaya, cipta, rasa, dan karsa yang tidak ada pada ciptaan lain. Gambaran ketidakpahaman mengenai kedudukan manusia tersebut nyata dalam perilaku hidup manusia tiap-tiap hari, di mana manusia bertindak sesuka hati terhadap ciptaan lain dan sesama, bahkan tidak mempercayai akan keberadaan Tuhan. Mereka sombong dan berujung pada mentuhankan diri sendiri. Saudaraku, sangat beda sekali dengan pemazmur di sini. Dalam ayat 45, firman Tuhan berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Kita lihat ini saudaraku, Daud melihat ke langit. Dia melihat sidik jari Tuhan di langit. Dia menatap luasnya alam semesta yang ada di atas dia. Apa yang dia alami? Persis Daud mengalami apa yang kita alami saat kita merenungkan posisi kita di bawah luasnya alam semesta ini dan berkata, "Siapakah aku ini Tuhan? Aku begitu kecil. Aku tidak berharga dan aku tidak penting. Aku bukan siapa-siapa." Pasti tidak ada di antara kita atau yang berkata, "Saya lebih hebat dari galaksi itu." Dalam terang kebesaran Tuhan dan ciptaannya, kita akan mendapati diri kita sangat kecil. Intinya jelas saudaraku, Tuhan itu sangat besar dan kita hanya setitik debu dibandingkan dengan Dia. Tapi Daud tidak berhenti pada kecilnya manusia, ketidakberhargaan manusia. Memang benar, manusia itu kecil dan tidak penting, tapi yang mengejutkan pikiran Daud adalah kenyataan bahwa Allah mengingat dan mengindahkan manusia.
Atau dalam terjemahan lainnya, Tuhan memperhatikan dan memperdulikan manusia. Tuhan semesta alam tidak hanya menyadari keberadaan kita, Dia justru sangat memperhatikan kita dan Dia peduli terhadap kita. Bukankah kita, saudaraku, rindu diperhatikan dan diperdulikan? Dan Tuhan melakukannya itu terhadap saya dan juga dengan Anda. Puji Tuhan. Jadi jika kita urutannya, saudaraku, kita perlihatkan di sini. Yang pertama, Daud mengatakan bahwa Tuhan itu begitu besar dan segenap ciptaan memberikan kesaksian tentang kemuliaannya. Dia lebih besar dari imajinasi terbesar kita. Dibandingkan dengan Dia, kita bukan apa-apa. Kita hanya sebutir debu. Namun kita perhatikan ini, bahwa Dia sungguh memikirkan kita. Dan Dia sangat peduli terhadap kita. Firman Tuhan berkata, namun engkau telah membuatnya, artinya manusia, hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat 6 sampai ayat 9. Sangat luar biasa, saudaraku. Karena Dia sungguh memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Artinya kita sungguh ditinggikan ke posisi yang sangat tinggi. Dan Dia memberi kita kuasa atas pekerjaan tangannya, atas binatang di padang, burung-burung di langit, dan ikan-ikan di laut. Bandingkan juga tugas yang diberikan Tuhan pada penciptaan. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Dan kita melihat di sini bahwa kata imago Dei artinya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena Tuhan membuat manusia menjadi kepala atas segenap ciptaan. Dan kita memerintah dan berkuasa sebagai wakil Tuhan. Jadi inilah kebenaran tentang diri saya dan Anda. Kita diberi kekuasaan dan kita menjalankan kekuasaan kita atas ciptaan Tuhan. Namun pada saat bersamaan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan dengan cara kita menggunakan kekuasaan itu. Kita harus menggambarkan Tuhan dengan cara kita menjalankan kekuasaan kita. Maka mandat untuk menguasai, memerintah bukanlah untuk merusak, tapi untuk mengelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Selain itu, kesegambaran manusia dengan Allah juga melukiskan hubungan yang khusus antara Allah dan manusia. Hubungan ini memungkinkan Allah dapat berfirman kepada manusia, dapat melakukan atau mengikat perjanjian dengannya, dan sebaliknya pula manusia dapat berkomunikasi dengan Allah hari demi hari. Jadi inilah identitas kita, saudaraku. Kita sangat berharga dan mulia. Memang tadinya kita begitu hina karena berdosa, tetapi sekarang kita sangat bernilai. Tetapi kita tidak berharga karena status kita, karena harta kekayaan dan kedudukan kita. Jelas kita sangat kecil. Kita telah berdosa, telah rusak dan menghancurkan kemuliaan Allah. Disinilah kita boleh bersyukur, saudaraku. Karena di dalam Yesus, kita yang telah jatuh ke dalam dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus dan telah memulihkan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Adam yang pertama telah gagal taat, maka Adam kedua, Yesus, telah taat. Dosa Adam membawa semua manusia kehilangan gambar Allah, maka ketaatan Kristus membawa pemulihan gambar Allah. Karena Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Bandingkan Roma 8 ayat 29. Sekarang, saudaraku, kita yang adalah umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus,
adalah orang-orang yang berharga, karena Tuhan Yesus telah menebus kita dengan sangat berharga, memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Maka mandat dan tugas sebagai wakilnya di dunia ini untuk menundukkan, menguasai, memerintah seluruh alam semesta dengan bertanggung jawab harus kita lakukan. Bukan sebaliknya untuk merusak demi kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Selain itu, kesegambaran kita atau penebusan Tuhan Yesus juga melukiskan hubungan kita yang khusus sekarang dengan Allah, di mana hubungan ini memungkinkan Allah dapat berfirman kepada kita, karena melalui firman-Nya lah kita akan dituntun untuk bertanggung jawab mengemban tugas yang mulia tersebut. Saudaraku, mari kita ingat betapa hinanya kita ketika kita menyaksikan ada banyak orang justru dikuasai oleh ciptaan yang lebih rendah, entah itu uang, emas, minyak, atau bahkan dikuasai oleh kekuasaan itu sendiri. Tetapi berbahagialah kita yang menyadari tentang kedudukan kita itu dan tidak menyalahgunakannya. Jangan pernah menganggap diri kita sama seperti Sang Pencipta, sebab hal inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kita adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Mari sebagai makhluk mulia kita tampakkan sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang dimiliki oleh pencipta kita. Yakni mari kita dengan sukacita mensyukuri kebesaran kuasa Allah yang nyata dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, dan alam semesta ini. Sebagai penutup, saudaraku, kita sudah memasuki minggu terintas ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Walau sulit memahaminya, justru lewat Mazmur 8 ini kita diajak melihat kebesaran keagungan Allah yang mulia, yang agung, tinggi, dan besar lewat karyanya. Dan kita adalah ciptaannya. Untuk itu ada beberapa pelajaran dalam khotbah ini. Antara lain yang pertama, mari dengan sukacita memuji dan membesarkan Allah kita dan berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Artinya, kita mau menyadari bahwa Allah Yahweh adalah satu-satunya Tuhan kita dan namanya mulia di seluruh bumi. Dia lebih besar, lebih bijak, lebih hebat, lebih luar biasa dari segala sesuatu dimanapun. Dia adalah arsitek ciptaannya. Langit, alam semesta adalah hasil buatan jarinya dan firman-Nya. Jarinya, saudaraku, bahkan cukup suara anak-anak, mulut bayi-bayi yang melawan dan membungkamkan para musuhnya, yakni mereka yang meragukannya dan yang menolaknya. Yang kedua, mari kita sadari dan mau mengenali diri. Artinya, ikuti aturannya. Pertama, sadari bahwa Tuhan itu begitu besar dan segenap ciptaannya memberikan kesaksian tentang kemuliaannya. Dia adalah Allah yang besar dan mulia. Dibandingkan dengan Dia, kita bukan apa-apa. Kita hanya sebutir debu. Namun Dia memikirkan kita dan Dia sangat peduli terhadap kita. Dia sungguh-sungguh mau berpikir dan juga mau memperhatikan kita. Dan sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah, kita dibuat sama seperti Allah, dimahkotai, diberi kemuliaan dan hormat. Tidak hanya itu, karena kasih-Nya, walaupun kita sudah berdosa, Allah datang menebus kita dengan turun ke dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib, supaya kita kembali dipulihkan dan menjadi serupa kembali seperti Allah dan berkuasa kembali atas seluruh ciptaan Allah. Kita sungguh menjadi wakil Allah di bumi untuk penegasan kembali karya sekaligus perintah Allah pada manusia untuk menguasai binatang di darat, laut, dan udara, menguasai segala ciptaan Tuhan dan alam semesta dengan penuh tanggung jawab, bukan sekali-sekali merusaknya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.